Apakah penyakit fisik itu diakibatkan dari dosa yang pernah kita perbuat? Bisa iya, bisa tidak. Bisa iya, bisa tidak. Ya. Saya mulai dari yang tidak dulu. Maaf, Nabi Ayub misalnya. Kenal Nabi Ayub, Bu? Ini mana kenalnya? Masya Allah. Suka agak bingung ya kadang-kadang. Udah semakin sore. Baik. Nabi Ayub itu punya dosa apa? Nabi, Rasul, ibadahnya rajin, dekat dengan Allah, diuji dengan penyakit, sakit. Jadi jangan disimpulkan setiap penyakit itu pasti punya dosa, belum tentu. Ya, tapi diuji dengan penyakit dan beliau sabar. Ya, kadang-kadang di antara penyakit itu ujian untuk meningkatkan ketaatan kita kepada Allah. Ini orang rajin ke masjid nih, diuji coba, kasih sakit kakinya, masih ke masjid nggak? Masya Allah. Dan tidak sedikit orang masih berangkat gitu, itu ujian. Tampilkan, sepanjang masih ada, saya lakukan. Abdullah bin Abi Umi Maktum itu matanya nggak bisa lihat, Pak, buta. Jarak rumah sekitar 500 meter lah dari masjid, ya, sampai 1 kilo. Minta izin ke Nabi, ya Rasulullah, saya nggak punya penuntun, subuhnya agak susah, boleh nggak saya di rumah? Kata Nabi, atas ma'al adhan, kamu dengar adhan? Bala, iya. Madum tatas ma'al adhan fa'adiyah fil masjid. Selama dengar adhan, tunaikan di masjid. Beliau berusaha. Jadi tidak harus penyakit fisik itu selalu berkorelasi dengan dosa yang dilakukan, belum tentu. Tapi ada juga memang penyakit-penyakit fisik yang datang karena pengaruh-pengaruh dosa. Ada. Ya, nggak usah banyak tafsir deh. Orang yang banyak dosa itu pasti berpengaruh pada keadaan fisiknya. Nggak percaya silahkan keluar dari sini ya, pakai sepatu orang lain. Jangan sepatu bapak, pakai aja sepatu orang. Itu pasti di tengah jalan Anda banyak pikiran itu, nggak akan tenang. Nggak akan tenang begitu dipakai, sudah gelisah, tengok kanan, tengok kiri gitu kan, udah nggak tenang di jalan, sampai mimpi pun kebayang juga gitu, pasti akan berpengaruh. Ujung-ujungnya apa? Pusing. Ya Masya Allah, nggak ada obatnya tuh, silahkan makan Panadol tuh, nggak akan sembuh-sembuh, karena yang bermasalah jiwanya, bukan penyakit khususnya gitu. Jelas ya? Jadi ada penyakit-penyakit yang memang dampaknya dari penyakit hati kemudian nular ke fisik, tapi tidak semua penyakit fisik diakibatkan oleh dosa-dosa. Tapi kalau Anda sadar pernah berbuat salah dalam kehidupan, tidak ada salahnya kita beristighfar karena kita nggak bebas dari dosa. Silahkan Pak, begitu sakit Bu ya, istighfar. Sehat gak mau istighfar, dikasih sakit gak mau istighfar juga. Anda mesti dikasih apa lagi supaya mau istighfar? Ada yang sakit, apakah sakitnya itu karena Allah menghapus dosanya atau karena Allah mengangkat derajatnya? Kita tak tahu. Maka kita husnuzan aja sama Allah. Maka kita tak boleh mengatakan dengan orang sakit, banyak betul dosa kau. Itu mungkin. Boleh jadi dosa dia tak ada. Lalu kenapa dia sakit-sakitan terus? Karena Allah mau mengangkat derajat dia dengan kesabaran yang luar biasa. Ada 3 kemungkinan. Pertama, mungkin kita sakit karena kita banyak dosa, Allah mau cuci kita. 2, mungkin kita sakit karena kita tak ada dosa, tapi Allah mau angkat derajat kita. 3, boleh jadi kita sudah sampai ke tempat yang tertinggi, tapi amal kita kurang. Pas dicek malaikat, ini amalnya kurang, buat dia sakit, sehingga ketika dia sabar, cukuplah itu. Ada amal yang lebih besar daripada haji, amal lebih besar daripada puasa. Apa dia? Sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar menerima ujian Allah, maka dia akan diberikan balasan bighairi hisab. Penyakit tidak selamanya kutukan. Kalau ada orang baik sakit, bukan kutukan. Sakit itu adalah cara Allah untuk membersihkan dosa-dosanya. Dulu sebelum saya hijrah, ketika masih makan riba, ketika masih berzina, ketika masih minum khamar, badan saya sehat. Tapi kenapa setelah hijrah, setelah pindah ke bank syariah, setelah ikut pengajian, kenapa justru sakit? Mana pesan ustadz yang mengatakan kalau dekat dengan Allah bahagia? Allah membersihkan dosa-dosamu dengan penyakit. Nabi yang menjelaskan demikian. La yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin. Letih, lelah, gundah gulana, galau, susah hati, sakit. Wala syaukin yasdakuha. Duri menusuk tapak kakimu. Illa kafarallahu anhu biha sayyiatu. Allah ingin membersihkan. Ada 2 keadaan. Ada orang diuji itu sebagai kafarah untuk memadamkan dosa dia yang telah lalu, yang dia buat, dan untuk dia kembali kepada Allah, untuk dia tinggalkan dosa tu, dia bertaubat kembali kepada Allah. Maka ketika itu seseorang itu elok untuk dia bermuhasabah. Apa salah aku buat ni? Oh, dia jumpa ada kesalahan yang dia buat. Selalunya bila seseorang itu melazimi dosa besar, Allah akan uji. Tapi kadang-kala solat 5 waktu cukup, hubungan dengan mak ayah elok, ahli keluarga elok, kawan-kawan pun kita tak ada hutang, tak
ada ambil hak orang. Buat salah apa ni? Ujian yang kedua ni sama macam yang Allah bagi dekat Nabi dan Rasul. Dia bukan untuk kafarah. Bukan semua ujian adalah disebabkan dosa kita. Ada ujian yang seperti diberikan kepada para Rasul dan Nabi. Bukan sebab dosa yang Nabi buat, bukan sebab dosa yang Rasul buat. Kita pun kadang begitu. Kita cari tak jumpa. Hak besar ni kita tak jumpa. Apa dosa besar yang aku buat ni? Tak ada dah. Memang kita tinggal. Alhamdulillah. Yang tu untuk meningkatkan kedudukan kita. Ini semua Allah nak naikkan lagi kedudukan kita. Allah. Kita tak ada masa dah, tuan-tuan. Besok orang tinggalkan kita di dalam kubur dalam keadaan seorang diri dan tidak ada teman. Tak ada siapa mahukan kita. Sebab itu jasad kita apabila kita meninggal dunia, orang akan cepat-cepat ke bumi kan. Kenapa, tuan-tuan? Sebab tubuh kita busuk. Kalau orang biarkan tubuh kita akan berbau satu rumah, siapa suka kita? Orang akan buang kita cepat-cepat di tanah perkuburan. Tak ada siapa suka kita selepas kita mati. Bau yang busuk akan keluar daripada tubuh kita. Tuan-tuan, sudahlah tubuh yang busuk. Amalan tidak ada untuk bawa bertemu Allah.